materi, Assalamualaikum. di mana akan memberikan materi yang mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon izin untuk Bu Kaban, apa ada yang mau disampaikan sebelumnya, Bu? Mohon izin untuk berkenan Ibu Kaban dapat memberikan sambutan dan pembukaan untuk acara pada hari ini. Baik. Lanjut Mas. Lanjut, Aja siap. lanjut. Baik Ibu, terima kasih. Mohon izin. Baik, marilah kita awali kegiatan pada pagi ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada acara inti. Kepada Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Rahmatur Rado LC, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kan memang tanpa gejala kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yang saya hormati para bapak dan ibu yang mengikuti kajian ini, bil khusus Bu Kaban ya tadi, juga Pak Moderator, Pak Emil dan seluruh yang hadir di sini. Saya tidak sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ke-12 di bulan Agustus ya, tahun ini 2020 ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat dan karunia berupa kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita bisa bersilaturahim dalam forum Zoom ini, bisa mengikuti pembinaan karakter yang insya Allah Subhanahu wa taala bermanfaat bagi kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, qudwah kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, kerabat, sahabat dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini tema kita yakni menciptakan keluarga yang sehat dan harmonis dalam pandangan Islam. Ya, walaupun kita mengikuti kajian ini secara online ya, karena keadaan yang belum menentukan ya, keadaan yang belum kondusif untuk offline, tapi insya Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan kita masukan ya, memberikan kita pencerahan dalam kehidupan berumah tangga. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, tentunya di BKD atau di kantor banyak yang sudah lebih senior dari saya ya, atau juga ada yang nikahnya baru 5 tahun, atau juga ada yang baru menikah setahun dan seterusnya. Namun tema tentang keharmonisan rumah tangga ini adalah tema yang tidak pernah basi ya, tidak pernah bosan ya. Kenapa? Karena ini kita jalani sehari-hari. Karena ini kita hadapi, ya, problematika dalam rumah tangga ini kita hadapi. Dan semakin hari bertambah, semakin umur bertambah, ternyata banyak problem yang bertambah. Maka kita perlu untuk menguatkan kembali mengapa kita berumah tangga. Ya, kita harus tahu tujuannya, kita harus tahu apa yang kita lakukan, langkah-langkah yang harus kita pertahankan, ya, sehingga keluarga kita ini disebut dengan keluarga yang sehat ya, dan harmonis. Tentunya yang dimaksud dengan sehat adalah sehat jasmani dan rohani ya. Dan sehat jasmani dan rohani tidak bisa terrealisasi tanpa kita mengikuti langkah-langkah untuk menciptakan keluarga yang sehat tersebut ya. Makanya Nabi SAW ya,
adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dari hadis ini kita bisa memahami bagaimana Nabi SAW membangun keluarga yang harmonis dan sehat. Ya. Dan sehat, ya, berarti sehat rohani dan jasmani. Ada satu slogan yaitu rumahku surgaku. Ya, ini bukan hadis. Ya. Ya, akan tetapi ini menunjukkan bahwa rumah tangga itu perlu menjadi surga bagi kita. Surga dunia. Ya, karena kata Nabi SAW, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang salihah. Ya. Jadi perhiasan, kenikmatan ini perlu kita arahkan agar rumah tangga kita ini menjadi surga bagi kita di dunia. Ya. Baik, jangan sampai rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang berantakan, yang penuh dengan perkara-perkara yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita memahami sebelum kita memasuki bagaimana cara kita untuk menjadi keluarga yang harmonis, kita harus memahami dan menyadari tujuan dari menikah itu sendiri. Ya. Sebelum kita mengetahui tujuan menikah, kita harus menerima pasangan kita apa adanya. Karena yang namanya pasangan hidup ini adalah bagian dari rizki, jodoh. Ya. Jodoh ini adalah bagian dari Teman-teman yang ini di mod, rizki. biar Ustaz bisa ini. Ya. Di mod. Setiap orang, kata Rasulullah SAW. Ini Ustaznya ngomong, yang lain pada Ustaz juga ngomong, kedengeran ya. Ya, saya sudah ngomong, kedengeran nggak? Kedengeran. Kata Rasulullah SAW, ya, setiap kalian telah dicatat, ya, dicatat ketika ditiupkan ruh, dicatat 4 hal oleh malaikat, bikat birizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'id. Dicatat apanya? Rizkinya yang pertama disebutkan, ya. Dalam hadis yang disebutkan adalah rizki, bukan jodoh, ya. Namun jodoh ini bagian dari rizki. Ini yang perlu diluruskan. Karena Nabi tidak pernah mengatakan, ya, takdir itu adalah jodoh, bukan, ya. Sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rizki. Dan di antara rizki manusia adalah jodoh. Maka ketika kita menikah dan berumah tangga, ada yang setahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang lebih dari itu. Ya, saya juga baru 11 tahun, ya. Kita harus yakin bahwa pasangan kita adalah jodoh kita. Yang setiap pasangan memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, ini penting. Karena mungkin dengan berjalannya waktu, orang menganggap bahwa ini sudah tidak pantas lagi, tidak cocok lagi, ini bukan jodoh saya. Ya. Jadi kalau kita punya keyakinan seperti itu dari diri kita, maka kita sebenarnya ingin menghancurkan rumah tangga itu sendiri. Ya, maka kita harus yakin ini adalah jodoh saya. Ini adalah pasangan saya. Yang saya harus berlaku sebaik-baiknya sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, ya, dan seterusnya. Ya. Kalau ada penyesalan, ada kekesalan, ada rasa kayaknya ini bukan jodoh saya, kayaknya saya tidak nyaman lagi, maka ketahuilah bahwa ini adalah tanda-tanda rumah tangga Anda atau rumah tangga seorang manusia dalam ambang kehancuran. Ya, mulai hancur. Kenapa? Karena dalam dirinya tidak ada keyakinan bahwa pasangannya adalah jodohnya, adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, karena sekarang kita lihat banyak orang yang menikah, ya, tapi sebelum menikah sudah niat untuk cerai, kan begitu.
Ya, makanya para fuqaha, para ahli fikih membahas itu bagaimana hukumnya orang menikah tapi ingin cerai, dalam hatinya ingin cerai, ya. Sah tidak, oh ya, nikahnya, ya. Ya, maka ini berbahaya, ya. Sebagian ulama mengatakan tidak sah, ya. Ya, karena kalau dia memang niatnya sudah tidak ingin menjalankan kehidupan rumah tangga, buat apa dia menikah, kan gitu. Ya, maka kita lihat sekarang banyak orang yang menikah, ya, tetapi ya sangat mudah untuk bercerai-berai. Setahun, mending kalau setahun 6 bulan, ada 2 bulan, bahkan seminggu gitu ya. Atau nikah paginya, besoknya sudah cerai. Nauzubillah. Ini adalah fenomena. Maka perlu kita kaji kembali tentang ya keluarga harmonis dalam Islam. Baik, jadi kita yang pertama harus memahami, meyakini bahwa pasangan kita itu jodoh kita. Penting. Yang kedua, kita kembali lagi kepada tujuan pernikahan yang sering kita dengar dalam surah Ar-Rum, ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi tujuan menikah itu merealisasikan ketenangan, ya, rasa cinta dan kasih sayang. Itu mudah untuk diucapkan, ya. Tapi banyak orang yang melupakan tujuan ini, sehingga ketika ia menikah, ia lupa tujuan menikah itu untuk apa, ya. Maka ia berlaku sesuatu yang tidak baik. Nah ini. Jadi kalau kita ingat tujuan pernikahan dari awal kita menikah, ya, maka kita harus menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah, ya, yaitu ketenangan, ya, rasa cinta dan kasih sayang, ya. Kalau misalnya rumah tangganya berantem terus gimana ini, ya? Setiap hari berantem, cekcok, ya. Nah, ini ya, belum terwujud sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, untuk menjadikan keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah, bahasa lainnya adalah harmonis, ya, harmonis, dinamis, ya. Maka perlu kita kembali, ya, memperkuat dasar-dasar berumah tangga itu. Ya, mengetahui kewajiban sebagai suami dan kewajiban sebagai istri. Hak sebagai suami dan hak sebagai istri. Balik lagi. Yang penting. Baik. Kewajiban suami. Misalnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Seorang kepala keluarga itu, ya, harus mencari nafkah. Ya. Sebagai kepala keluarga, ia bertanggung jawab atas keluarganya. Kalau keluarga ini dipimpin oleh seorang, ya, suami atau seorang bapak yang tidak bertanggung jawab, ya, maka bagaimana mungkin keluarga itu bisa harmonis? Nah ini. Tapi kalau yang di BKD ya insya Allah ya semuanya sudah terpenuhi secara materi. Jadi kembali lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walahunna alaikum Rasulullah SAW bersabda, walahunna alaikum nafaqatuhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Dan bagi mereka atas kalian para lelaki, ya, wajib kalian menafkahi mereka dan memberi mereka pakaian yang baik. Ya, pakaian yang baik, ya, bukan pakaian yang baru, ya. Ya, mesti baru dong, ya. Kalau yang bagus itu kan yang baru, ya. Tapi tidak, Nabi SAW tidak mengatakan pakaian yang mahal, tidak, ya. Pakaian yang baik, ya, yang pantas, ya, untuk seorang istri. Ya, jadi seorang istri ini berdandan, ya, kemudian ia ganti pakaian, beli pakaian, ini adalah sesuatu yang wajar karena Nabi SAW mengatakan itu. Allah juga berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ya. Jadi seorang ayah wajib memberikan makanan dan pakaian, ya, bagi para ibu, ya, dengan cara yang ma'ruf. Ya, termasuk dalam pakaian, ya, apa yang bisa ia berdandan dengannya. Jadi ia terlihat cantik, dan cantik ini untuk siapa? Untuk suaminya, bukan untuk orang lain, ya. Karena kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya,
di antara ciri perempuan yang solehah yaitu apabila engkau melihatnya, ia membuatmu senang. Ya. Gimana membuatmu senang kalau nggak pernah dandan, dan itu untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Ya, jadi jangan sampai ya cantik di luar, ya, di dalam dekil gitu ya. Ini salah ya. Harusnya di dalam rumah itu lebih cantik daripada di luar. Ya, di luar seperlunya saja ya, tidak boleh berlebihan. Karena Nabi SAW melarang misalnya ya seorang perempuan memakai ya wewangian yang bisa ya menarik perhatian lelaki-lelaki yang bukan mahramnya. Lelaki-lelaki ajanib atau lelaki-laki yang bukan mahramnya. Jelas? Jadi ini yang pertama. Ya, saya kira ini tidak ada masalah di sini. Nah, yang kedua ini, kewajiban seorang suami, ya, yang itu juga menjadi hak seorang istri, yaitu dapatnya pergaulan yang baik, ya, digauli oleh suaminya dengan baik. Jadi mempergauli istri dengan baik. Nah ini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para suami, ya, pergaulilah mereka dengan yang ma'ruf. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, ya. Bagi mereka mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Makanya Nabi SAW yang kemarin saya sampaikan di tempat lain, di bulan Dzulhijjah Nabi SAW ketika Hajjatul Wada, salah satu yang disampaikan dalam pesan-pesan terakhirnya apa? Istausu bin nisa'i khairan, ya. Berikanlah wejangan, kasih masukan, ya, istrimu dengan baik-baik. Tapi gimana ini kalau misalnya habis pulang dari kerja ya, ya marah-marah begitu ya. Ini harus diperbaiki. Jangan sampai kita menjadi orang yang baik kepada orang lain, bisa menasihati orang dengan baik, tetapi kepada istri kita tidak bisa menasihati dengan yang baik. Ya. Padahal Nabi SAW mengatakan itu. Istausu bin nisa'i khairan. Ya. Fa innakum ahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Karena engkau menjadi halal bagi kehormatan seorang perempuan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah itu sesuatu yang sakral dalam Islam. Ya, ini perlu dipahami. Kita bukan masyarakat yang tidak beriman, di mana kalau orang-orang yang bukan Islam mereka pacaran ya, kumpul kebo ya 2 tahun 3 tahun punya anak, nanti kalau sudah 10 tahun atau 5 tahun baru nikah. Tidak. Ketika seorang muslim dia menikah, maka dia menjadi halal bagi pasangannya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini penting mempergauli istri dengan baik, ya. Jadi istri ini harus dipergauli dengan baik, tidak dengan keras. Kalau tegas gimana? Kalau tegas boleh, ya. Tegas boleh, yang tidak boleh itu keras, ya, atau kasar. Ya. Jadi tengah-tengah. Karena kata Nabi SAW, al-mar'atu khuliqat min dhal'in a'waj. Seorang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, ini perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW. Seorang perempuan itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Ya. In aqamtaha kasartaha, wa in taraktaha wa fiha iwaj. Ya, kalau engkau paksakan untuk meluruskan tulang bengkok itu pasti patah. Namun kalau engkau diamkan juga itu tulang, dia tetap bengkok. Jadi tengah-tengah, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa kasruha talaquha, ya. Dan patahnya tulang itu adalah dengan menceraikannya. Jadi ketika kita bergaul kepada istri kita, berinteraksi dengan istri kita, kita harus tengah-tengah, ya. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek, ya. Karena kalau keras terus dia akan patah. Kalau lembek terus, ya, ini nanti ya suami-suaminya tidak bisa membimbingnya, ya. Ada istilah suami-suami takut istri, ya. Ya sebenarnya ini kita mengarahkan. Jadi kita tengah-tengah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan fahinnahunna awanun indakum. Ya, karena istri itu seperti tawanan yang ada di rumah kalian. Kenapa seperti tawanan? Karena perempuan sebelum menikah, ia memiliki kebebasan. Dalam arti bergaul dengan keluarganya, kemudian dengan tetangganya, ya, dengan teman-teman perempuannya. Tetapi sudah menikah,
maka ia ya di bawah kepemimpinan suaminya. Bayangkan, misalnya istri kita dulu sebelum menikah, ya ia bisa mengunjungi temannya bisa datang, kemudian juga dengan keluarganya dia dekat. Sekarang sudah menikah, ya, ia memiliki kewajiban kepada kita, kemudian kita larang dia untuk mengunjungi orang tuanya misalnya. Bayangkan bagaimana perasaannya. Dia tidak boleh keluar, kemudian kita berlaku kasar dan seterusnya. Maka ini akan menyebabkan ya rumah tangga ini tidak harmonis. Ya, maka ini untuk kaum lelaki ya. Ya, nanti ada untuk perempuan, juga ada untuk para istri. Yang ketiga, kewajiban seorang suami yakni menjaga dan membimbing istri. Ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Keluargamu itu siapa? Keluargamu adalah istrimu dan anakmu. Ya. Jadi bukan hanya nyari duit, tapi juga menjaga, membimbing istri ya. Mengajaknya untuk sholat berjamaah, membaca Al-Quran, ya, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, ya, mengurangi sinetron ya. Wah, ini suaminya juga suka sinetron, gimana nih ya? Misalnya ya. Jadi ya ada sesuatu yang dilakukan untuk membimbing keluarganya, ya. Karena dia bertanggung jawab, seorang suami bertanggung jawab atas keluarganya. Nanti dia ditanyakan ya tentang istri dan anaknya, apakah sudah ya ia membimbingnya atau belum. Ya, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Jadi suami itu berat, ya, bukan hanya nyari duit tapi membimbing, mengajarkan. Ya, mengajarkan ngaji. Kalau nggak bisa ngaji gimana? Istrinya yang ngajarkan gitu. Ya, ajarkan. Ya. Berikan nasihat, berikan masukan. Ya, jangan didiamkan. Ya, jangan didiamkan. Kalau memang ada yang salah, kasih tahu. Ini tidak boleh. Ya, ini dalam agama tidak boleh. Ya. Kebanyakan gosip, wahai istri jangan banyak gosip. Misalnya gitu ya. Karena nggak gabut gitu ya. Bahasa sekarangnya, wah lebih baik gosip. Ya, sekarang gosip nggak perlu ketemuan, pakai WhatsApp aja. Ya kan? Ya. Kita beri masukan. Ya, bagi kaum lelaki, bagi para suami. Berikan masukan, berikan nasihat. Dan jangan pernah bosan. Ya, memberikan nasihat, membimbing istri tentunya dengan cara yang baik. Dengan cara yang apa? Yang baik. Ya. Karena mungkin istrinya emosi. Ya, suami harus bisa menenangkan. Ya, kalau dua-duanya emosi, ya meledak. Nah ini, makanya Nabi SAW pernah suatu hari mengunjungi melewati kuburan. Yaitu anak kecil baru dikuburkan, ada ibunya di situ. Kata Nabi SAW, wahai ibu, ya bersabarlah. Ya, kata ibu itu, siapa engkau? Ya, sehingga Nabi SAW ketika pulang didatangi oleh perempuan tadi yang kehilangan anaknya, yang meninggal anaknya. Ya, diketuk pintunya. Ya, kemudian apa kata perempuan itu? Engkau tidak mengenal aku dan engkau tidak pernah merasakan seperti aku. Jadi emosi perempuan itu. Apakah Nabi marah? Tidak marah. Oh, Nabi mengatakan, oh kamu seharusnya tidak demikian. Wah, tidak. Nabi SAW menjaga. Ya, Nabi SAW ya tidak berlaku kasar kepada perempuan ini karena Nabi SAW mengetahui posisi perempuan tadi, ya, yang dalam keadaan sedih. Jadi ini ya, bagi kaum bapak-bapak ya, wah, ya. Ustadz, Kiai ini istri saya ini emosian. Ya, itu ujiannya gitu. Atau sebaliknya ya, suami saya emosian ya, maka itu adalah melatih kesabaran. Ya, melatih kesabaran. Nah, ini berat. Nah, ini agar keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis ya. Ingat ya bahwa hal-hal ini perlu direalisasikan. Ya, jangan ditinggalkan. Jadi membimbing istri. Baik. Yang keempat, ini tentunya garis besarnya nanti kita kembangkan dalam sesi tanya jawab karena ini tema yang menarik ya. Apalagi di zaman pandemi ini. Yang keempat, ini agak sensitif ya.
Jika seorang lelaki memiliki lebih dari satu istri, maka ia harus berlaku adil. Kata Nabi SAW, apabila seorang lelaki memiliki 2 istri, kemudian ia tidak berlaku adil kepada keduanya, maka ia akan datang di hari kiamat setengah badannya jatuh. Ya, jadi dia cuma setengah doang. Wa shiqquhu saqit, jadi cuma setengah badan ya. Setengahnya lagi apa? Hancur. Nah, seperti itu. Jadi itu bagi yang yang memiliki lebih dari satu istri. Jadi ini hal-hal besar yang perlu ditekankan lagi khususnya bagi para suami, ya. Dan khususnya di masa pandemi ini, ya, lebih ditekankan lagi, lebih dibimbing lagi. Ya, karena banyak mungkin orang-orang yang menikah, ya, kemudian di masa pandemi menjadi sulit, ya, suami penghasilannya tidak ada, bagaimana solusinya? Dicarikan solusinya. Ya, apakah dengan mencari pekerjaan lain, pekerjaan yang baru, atau membuat wirausaha misalnya, atau sesuatu yang bisa memajukan ekonomi, karena sekarang zamannya berat. Ya. Ya, suami istri juga harus bisa mensupport. Baik, itu yang berkaitan dengan suami. Ya, sekarang ibu-ibu nih ya. Kewajiban istri. Apa saja nih? Yang pertama adalah menaati suami dan mendahulukan taat kepadanya daripada orang lain. Jadi tidak boleh seorang istri menaati orang lain. Ya. Ia harus taat kepada suaminya. Suatu hari Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Ya, kalau aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud, maka aku akan memerintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh, ya, artinya apa? Taat. Sehingga dalam kisah itu ada seorang perempuan di zaman Nabi SAW yang ia tidak bisa keluar dari rumahnya karena suaminya sedang perang. Jauh ya. Kemudian dikabarkan bahwa orang tuanya sakit sehingga meninggal, perempuan itu tidak keluar ya karena tidak mendapatkan izin dari suami ya. Nah, ini juga harus dipahami secara kontekstual. Di zaman dahulu tidak ada komunikasi ya, seperti sekarang pakai WhatsApp, pakai internet ya. Ya, kalau sekarang ya bisa. Ya, jadi tidak seperti itu ya. Ya. Jadi harus izin kepada suami. Kemana-mana, bahkan bekerja pun harus izin kepada suami. Jangan izinnya pas sudah di luar gitu. Ya, udah di luar baru Pak ya. Izin nih, saya di luar gitu. Mama lagi di luar ya. Ya, bunda lagi di luar ya. Jadi izinnya itu setelah keluar. Nah, ini tidak boleh. Ya, jadi harus seorang istri ya menaati suami, izin kepadanya dalam segala perkara. Ya. Bahkan dalam hadis disebutkan, tidaklah seorang istri berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada kecuali ia izin kepada suaminya. Ya, puasa sunnah. Jadi dia izin dulu. Ya, wahai suami, wahai abang, apapun panggilannya ya, Mas, saya mau puasa nih. Puasanya puasa sunnah. Boleh nggak? Ya. Nah, kalau boleh baru dia melakukan puasa itu. Kalau tidak diizinkan ya tidak boleh. Sampai seperti itu. Ya, yang kedua melayani suami. Ya, melayani lahir dan batin. Ya. Jadi saya tidak jabarkan ini. Ya, melayani juga dalam arti sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga, ya, dengan makan dan minum ya, karena fitrah seorang lelaki itu sangat ingin dilayani istrinya. Ya, ibu-ibu ya. Ya, Kiai, sebab saya sibuk nih ya, setiap hari pakai Grab aja gitu. Makanannya pakai online aja gitu. Boleh nggak? Ya sekali-kali ya. Itu satu hal yang bisa menyebabkan suami itu apa? Ya nyaman ya. Karena dimasaki ya. Kemudian ya walaupun masakinnya cuman mie rebus ya. Tapi ada sesuatu yang berbeda ya rasakan. Dibanding ketika misalnya istrinya nggak mau masak sama sekali ya. Masak air doang gitu. Kemudian suaminya di luar terus ya,
beli makanan di luar, nah ini ya akan membuat suami menjadi tidak nyaman. Nah, jadi melayani suami. Ini dalam masalah makanan misalnya. Mungkin bagi sebagian orang sepele, tapi ini tidak sepele. Bahkan ada orang yang ya rumah tangganya retak gara-gara apa? Gara-gara itu. Dia bilang istrinya nggak pernah masak, ya padahal nikah sudah 20 tahun, ya lebih dari itu, tapi makanan itu diantar pakai catering terus kan. Ingin sekali-kali suami ya dimasakin, ya. Maka kalaupun misalnya ibu-ibu sibuk pagi-pagi disempatkan untuk masak misalnya, kan masak juga bukan untuk suami saja, untuk anak juga kan. Nah, ini penting. Ya, adapun yang berkaitan dengan hubungan ya suami istri ya, hubungan intim ini juga menjadi sesuatu yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fabata ghadbana ya, 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih ya. Hadisnya ini serem nih ya. Ya, ini artinya melayani. Kata Nabi SAW, apabila lelaki mengajak istri ke ranjangnya, kemudian ia menolak dan suaminya marah kepadanya, maka malaikat mengutuknya sampai besok pagi harinya. Oh ya. Kalau istrinya lagi sakit gimana ya? Kalau istrinya lagi sakit, ya ini harus dimengerti juga oleh suami ya. Oh, jangan suami egois juga ya. Yang nggak ngerti mungkin istrinya sedang sakit, masuk angin, atau flu dan lain-lainnya ya. Jelas, jadi masalah ranjang, masalah hubungan intim juga tidak boleh disepelekan ya. Karena ini yang salah satu, bukan semuanya, yang bisa mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Jelas? Baik. Kemudian di antara yang perlu dilakukan oleh istri juga tadi ya, tidak puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Kemudian yang keempat, tidak mempersilahkan orang masuk rumahnya tanpa izinnya. Jadi orang asing jangan sembarangan masukin, siapa aja masuk. Izin dulu kepada suaminya, apalagi berduaan. Nah ini, ya na'udzubillah. Suaminya lagi dinas di luar, istrinya masukin lelaki lain, bahkan mungkin pacarnya. Na'udzubillah ya, ternyata suaminya juga nyari perempuan lain ya, sama-sama itu mah. Ya, jadi tidak boleh tanpa izinnya. Ya, karena ini kehormatan suami, kehormatan rumah tangga harus dijaga. Izin dulu, ini siapa nih? Ya. Siapa ini ya? Bahkan kalau misalnya tukang air, bilang dulu, ada suaminya lagi kerja nih, ada tukang air masuk. Pam ya, atau tukang apalah yang benerin di dalam, izin dulu ya. Kalau dia takut ya karena khawatir berduaan dengan tukang air atau tukang yang benerin rumah ya, panggil keluarganya ya, entah itu keponakannya atau adiknya ya, sehingga ia tidak berduaan. Jadi seperti itu ya. Bayangkan itu cuman tukang air saja ya, tukang benerin rumah. Bagaimana kalau orang lain yang nggak ada maslahat? Jangan, mau masuk silakan masuk ya. Nggak dikenal ya. Nggak dikenal atau dikenal oleh istri ya, sengaja memang memasukkannya, ini nggak boleh ya, tidak boleh ya, karena ini untuk menghindarkan fitnah. Fitnah artinya apa? Dosa ya. Fitnah di sini artinya dosa. Fitnah di bahasa kita artinya apa? Gunjingan atau sesuatu yang tuduhan ya, itu fitnah di bahasa kita. Sedangkan dalam bahasa Arab ini bisa artinya dosa, bisa artinya fitnah, bisa artinya cobaan, ini semuanya artinya fitnah. Kemudian tadi sudah dijelaskan bekerja dengan izin suami ya. Kalau sekarang ibu-ibu sudah kerja di instansi pemerintah ya, tentunya yakin ini sudah diizinkan oleh suami ya. Kemudian selanjutnya memakai pakaian yang disukai suami. Nah ini, suami sukanya pakaian apa? Warnanya warna apa? Pink misalnya ya. Udah. Ya. Misalnya pakaiannya seperti apa? Nah, jangan pakai daster terus gitu. Pakaian yang seksi boleh nggak? Boleh untuk suaminya di rumahnya ya. Tentunya ketika anak-anak sedang sekolah misalnya, atau sedang di luar, boleh ya.
Jadi mempercantik diri itu untuk suami adalah sesuatu yang ditekankan. Ini saya ulangi kembali ya. Jangan sampai sebagai istri ya cantik di luar, di rumah tidak cantik. Ini salah kaprah. Ya di luar rapi, di dalam nggak pakai apa-apa ya, nggak bersolek. Padahal di dalam justru bersolek ya. Pakai pakaian yang sebagus-bagusnya ya, pakai make up yang bagus ya untuk suaminya. Ya menjadi suami apa? Menjadi senang. Baik, Bapak dan Ibu yang mungkin Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi tentang kewajiban suami dan istri ya. Jangan lupa ya, suami dan istri ya. Tadi sudah saya sampaikan suami ini yang besar-besarnya saja ya, menafkahi istri, kemudian menjaga dan membimbing istri ya, mempergauli istri dengan baik, adil apabila memiliki lebih dari satu pasangan. Kemudian istri menaati suaminya ya, melayani suami, tidak puasa sunnah kecuali dengan izin suami, tidak mempersilahkan orang lain masuk rumah tanpa izinnya, tidak bekerja kecuali dengan izin suami, memakai pakaian yang disukai suami. Baik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi jam 9 ya. Selanjutnya adalah resepnya apa resepnya? Tadi tentang hak-haknya saja, hak dan kewajiban. Ya. Sekarang ingin lebih detail lagi. Kalau yang tadi sudah terpenuhi, maka kita masuk ke dalam yang sesuatu yang lebih practically lagi, yang lebih keseharian lagi, yang lebih dari sekedar hak dan kewajiban. Ya, ini bagi dua-duanya nih. Yang pertama, ya, resepnya apa? Yang pertama, saling memahami kebiasaan masing-masing. Semakin bisa memahami pasangan, semakin kecil kemungkinan pertengkaran. Ya, yang sudah nikahnya 10 tahun ya, 15 tahun udah tahu nih kebiasaan suaminya seperti ini, ya istrinya seperti ini, udah tahu lah, udahlah. Memang kebiasaannya seperti itu. Nah, ini saling memahami ya. Karena banyak di antara keluarga yang broken home ya, atau yang yang cerai ya, dalam waktu pernikahan yang mungkin pendek 3 tahun, 4 tahun ya, bahkan dari orang-orang yang terkenal ya. Salah satunya ini belum memahami kebiasaan. Ya, kebiasaannya nggak paham. Dia kebiasaannya apa? Suami ini sukanya apa? Istri sukanya apa? Itu ya. Istri sukanya apa? Istri sukanya misalnya suaminya pagi-pagi misalnya ya, sudah semangat. Ya kalau sini semangat semua ya, pagi-pagi sudah rapi berangkat kerja misalnya. Suami sukanya pagi-pagi istri bikinin kopi misalnya. Jadi kebiasaan masing-masing sudah mengerti dan paham. Ya. Kemudian selanjutnya, agar keluarga harmonis, istri berterus terang. Jadi harus ada komunikasi 2 arah. Ya. Kan saya kiai ya, saya ingin dipahami. Kadang ya, bahkan sering lelaki itu nggak paham bahasa isyarat ya. Jadi istri terus terang saja, jadi nggak usah mendem ya, tiba-tiba ya wajahnya mengkerut ya. Kenapa sih? Nggak tahu ya. Ya. Padahal kalau dikomunikasikan dia lebih paham ya, karena tidak sama lelaki dengan perempuan. Nah ini ya. Ini yang kedua. Ya jadi terus terang ini perlu. Dalam bahasa Arabnya musharahah. Ya, wabil khusus dari pihak istri ya. Karena biasanya perempuan ya, atau sebagian perempuan nggak terus terang ya, ingin dipahami, suaminya nggak paham-paham, akhirnya apa? Akhirnya nggak sapa-sapaan misalnya seminggu misalnya, karena hal itu, karena tidak ada terus terang. Yang ketiga, istri memberikan masukan pada suami ya, jadi bukan hanya suami yang memberikan masukan kepada istri juga memberikan masukan kepada suami, tentunya dengan baik ya. Jika itu memang bisa membangun ya keluarga lebih baik, menjadikan suami lebih baik, kasih masukan, nggak masalah ya, dengan cara yang baik ya. Dengan masukan itu diharapkan suami menjadi lebih baik lagi. Nah, jelas ya, kadang kan suami sensi nih, oh ngapain sih kamu ngasih masukan kepada saya? Nah, dengarkan ya apa masukannya. Kemudian yang keempat ya, membiasakan dialog ya. Dialog, berkomunikasi 2 arah. Ya, jadi jangan diam-diaman. Dan salah satu yang menyebabkan rumah tangga retak
ya, salah satunya yang besarnya adalah tidak adanya komunikasi. Biasanya nggak ada komunikasi, selesai ya. Jadi komunikasi dulu, komunikasi terus ya. Dengan komunikasi ini diharapkan apa? Kedua-duanya saling memahami. Nah ini. Yang kelima, bersama-sama mendidik anak. Nah ini. Jadi ya udahlah, biar ibunya aja yang didik, suaminya juga mendidik ya. Kalau ya sibuk, sempatkan ya setelah pulang kerja misalnya sore atau malamnya atau di hari Sabtunya, di weekendnya. Jadi jangan udahlah istri aja yang ngurusin. Tidak seperti itu. Bukankah dulu para zaman khulafa, baik nanti katanya off ya, dilanjutkan sesi 2. Tapi tadi saya mendapatkan notif nih Pak Emil bahwa ini sudah unlimited, wallahu alam sih. Baik, nanti jam 9 intinya adalah tanya jawab ya, insya Allah ya. Baik, jadi kedua-duanya mendidik anak. Ya, bukan hanya istri saja, tapi juga suami ya, seorang bapak. Kemudian mendidik anak dengan didikan agama. Jadi bukan hanya bahasa Inggrisnya saja, tapi agamanya nih ya. Bagaimana anak ini bisa membaca Al-Quran, sholatnya rajin, mendoakan orang tuanya. Sekarang kalau anak kita pintar, tapi nggak bisa doain orang tuanya, buat apa? Ya kalau kita sudah mati, nanti siapa yang mendoakan kita? Kalau bukan anak kita sendiri. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh, kita didoakan terus, itu pahala ngalir buat kita karena ini doa anak yang soleh. Ya, ketika kita mati, semua amalan kita terputus pahalanya kecuali yang 3. Kan gitu. Apa saja? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Kalau anak kita nggak bisa doa, gimana kita mau mendapatkan pahala yang terus mengalir? Walaupun kita nanti sudah mati, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diajarkan akhlak, diajarkan etika, ya. Nah ini. Diajarkan yang benar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, ya Hasan dan Husain masih kecil nih. Cucu. Kemudian ada seorang yang mengasih sedekah. Ngasih apa? Sedekah dalam bentuk kurma gitu. Kurma itu dimakan sama Hasan Husain masih kecil. Maka Nabi SAW ya, mengambil kurma itu dari mulut Hasan dan Husain tuh. Oh kasar nih? Ya enggak, diajarkan. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, kami adalah keluarga. Ya, kami adalah keluarga Nabi. Kami tidak memakan sedekah. Jadi diajarkan. Kalau anak melakukan kesalahan, ajarkan ini salah, jangan didiamkan. Ya udahlah anak kecil ini permisif kita. Kadang permisif sama anak-anak. Udah anak kecil nggak apa-apa ya. Datang ke rumah orang berantakin rumah tetangganya, biarinlah anak kecil. Kita harus memberi pahaman. Ya bahwa nak kalau misalnya ke rumah tetangga jangan ngeberantakin ya. Bersikaplah yang manis. Jadi tidak ada sesuatu yang dianggap dianggap biasa pada hal yang salah. Ya, jadi kalau hal yang salah kita luruskan. Ya, kemudian mendidik itu bagaimana? Ya, Ki Hajar Dewantara ya katanya teladan di depan, kemudian semangat di tengah, dorongan dari belakang. Tuturi Handayani. Kemudian menyemangati suami dalam setiap keadaan, motivasi. Jadi suami memotivasi istrinya, istri memotivasi suaminya. Ya. Misalnya Khadijah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu ketakutan, apakah Khadijah justru meledek Rasul ya atau ya kamu gitu aja takut? Tidak. Ketika Rasulullah SAW melihat Jibril dan ketakutan, mendapatkan wahyu yang pertama, maka Khadijah memberikan support, memberikan penguatan. Ya, kalla ma yukhzikallahu abadan, innaka la tahmilul kal wa taksibul ma'dum, ya, wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Lihat kata-kata Khadijah, ya Rasulullah, Allah tidak akan membuatmu hina. Engkau adalah orang baik. Ya. Engkau adalah orang yang bisa memikul beban yang berat seperti apapun. Engkau adalah orang yang mencari, bertanggung jawab, mencari sesuatu yang tidak ada, mencari nafkah. Engkau adalah orang yang tuqrid dhaif, orang yang memuliakan tamu, dan engkau adalah orang yang membantu orang-orang yang memang berhak mendapatkan bantuan. Tuh. Jadi berikan motivasi ya. Kalau suami lagi down, berikan motivasi oleh istri. Kalau istri lagi down, berikan motivasi
oleh suaminya ya. Nah ini. Yang kesembilan, ini penting juga nih, tidak membesar-besarkan masalah yang tidak esensial. Nah, contoh terpengaruh dengan gosip atau omongan orang lain. Nah ini. Ini kelemahan kita, keluarga yang belum kuat biasanya terpengaruh kepada gosip atau omongan orang lain. Padahal yang menjalani rumah tangga itu kita sendiri, cuman kita dengerin orang. Oh, dia itu begini, ya harusnya begini. Akhirnya kita terpengaruh. Istri juga demikian. Ya, suami kamu gimana sih? Oh, suami saya itu rajin, ya. Suami saya itu pokoknya mantap loh, suami saya nggak begitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya diperbesar masalahnya. Jadi selesaikan masalah ya, berdua. Jangan membesar-besarkan masalah yang tidak esensial dan jangan ya mudah percaya dengan omongan orang lain. Nah, ini penting. Yang tidak masuk akal adalah kita menikah dengan pasangan kita 10 tahun, tapi kita mendengarkan perkataan orang lain yang tidak pernah mengetahui rumah tangga kita, walaupun dia baru kenal setahun. Akhirnya kita terpengaruh, ya, bahkan berlaku kasar kepada pasangan kita. Gara-gara apa? Gara-gara gosip, gara-gara omongan orang lain. Nah, ini hati-hati ya. Jelas? Yang ke-10, agar rumah tangga kita harmonis, bangunlah rumah tangga dengan dasar ta'awun, saling membantu. Ya, kalau bukan dengan dasar ini maka kita akan menganggap, wah udahlah, ya. Saya nggak mau bantu istri saya ya. Pokoknya saya nggak mau bersih-bersih ya. Saya pokoknya kerja aja gitu. Ya, kalau memang bisa membantu, bantu. Ya, sekali-kali nggak masalah, ya. Jemurin pakaian gitu. Nggak setiap hari gitu ya. Kalau misalnya ada waktu gitu ya. Jadi tahun ya. Juga demikian kalau suami misalnya lagi jatuh atau lagi dalam keadaan yang sulit, istri membantu suami nggak masalah. Ya, karena hidup berumah tangga itu ya yang perlu dipahami harus atas dasar ta'awun, saling membantu. Ya. Bukan, oh saya lebih tinggi nih. Memang lelaki derajatnya lebih tinggi, betul. Dia menjadi pemimpin, tapi bukan berarti dia semena-mena. Udahlah, saya nggak mau melakukan itu ya. Maka boleh sekali-kali ya membantu istrinya ya. Nggak setiap kali kok, nggak setiap hari ya. Misalnya istrinya lagi capek, ya ia menghandle beberapa yang dilakukan istri misalnya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan tema kita, ya, bahwa keluarga yang harmonis ini adalah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang mengetahui perannya masing-masing. Peran suami apa, peran istri apa, ya, peran anak apa. Keluarga akan menjadi sakinah, menjadi harmonis ketika keluarganya dididik. Keluarga yang akan menjadi harmonis ketika anak-anaknya taat. Seperti siapa? Nabi Ismail alaihissalam, ya kan? Keluarga akan menjadi harmonis jika seorang bapak menyayangi istri dan anaknya. Harmonis istri menyayangi suami dan anaknya. Ya, kalau bapaknya sayang sama anaknya aja nggak sama istrinya gimana? Harus ya. Atau ada istri sayang sama bapaknya, sama suaminya nggak sayang sama istrinya. Ini nggak akan harmonis ya. Ya, mutual ya. Kemudian menjadi harmonis kalau misalnya keluarga ini taat beribadah, ya, taat dalam ibadah, giat beribadah. Menjadi harmonis juga kalau hubungannya dengan Allah menjadi kuat, ya, bukan menjadi lemah. Menjadi harmonis juga kalau rezekinya menjadi dari rezeki yang halal, bukan yang haram. Menjadi harmonis juga apabila komunikasinya lancar, seperti yang tadi dijelaskan ya. Menjadi harmonis juga kalau keluarga bisa saling mensupport satu dengan lainnya ya. Jadi bukan menjatuhkan anak, menjatuhkan orang tuanya ya. Orang tuanya diapakan? Dibully sama anaknya. Atau kayak yang viral kemarin, wah bapaknya dibilang maling begitu. Masya Allah. Ini nggak boleh seperti itu. Keluarga akan menjadi harmonis kalau saling ada memberikan nasihat. Jadi memberikan nasihat baik dari suami istri. Kalau anak bisa menasihati silahkan. Tapi biasanya orang tua berat ya mendengar nasihat dari anak misalnya. Berarti harus ada orang lain yang menasihati orang tuanya.
Ya, dan yang terakhir, keluarga menjadi harmonis kalau semua anggota keluarga mendoakan kebaikan. Ya, kalau misalnya salah satu keluarga mendoakan keburukan, ya berarti tanda ini keluarga yang tidak harmonis ya. Kesel ya, istrinya kesel sama suaminya, doain yang macem-macem ya. Wah, biar celaka ya, seterusnya. Nauzubillah, ini tandanya tidak harmonis. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya keluarga kita benar-benar menjadi keluarga yang harmonis. Baik, demikian materi pada pagi hari ini ya Pak Emil ya. Apakah perlu berganti link atau tidak ini? Sepertinya tidak usah kali ya. Karena tadi ada notif di saya bahwa Zoom-nya sudah unlimited katanya. Mohon maaf Pak Ustadz, nanti jam 9 sepertinya sudah 1 jam. Biasanya 45 menit, nanti takutnya mati. Jadi kita tunggu mati aja dulu, nanti baru kita lanjut ke link yang kedua. Oh baik, jadi intinya sekarang dibuka sesi tanya jawab ya. Kalau misalnya mati, baru kita nanti ke link yang kedua. Baik, silakan. Sudah jam 9. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kesempatan ini. Tafadhol. Boleh tanya? Boleh, silakan. Dulu nih, Pak Wimbo. Baik, Pak Wahid dulu deh. Oh iya. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ustadz. Tadi di awal ada dalam salah satu materi tadi di Quran surah apa tadi ya, yang ayat 7 tadi ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Tentang wajib suami memberi nafkah sesuai kemampuan, kalau nggak salah tadi ya. Ya, surah At-Talaq, betul? Nah, At-Talaq ayat 7 nggak salah. Nah, menurut Islam kriteria tentang sesuai kemampuan itu seperti apa, Pak Ustadz? Karena di masyarakat kan sering kejadian ada kasus perceraian, istri menggugat suami alasannya karena nafkahnya kurang gitu ya. Nah, kalau menurut agama ini sebenarnya yang sesuai kemampuan itu yang kriteria seperti apa sih? Terima kasih. Baik, ada lagi? Ustaz. Fadal. Oh, Imbo, Fadal. Ya. Ini mau nanya Ustaz ya. Terkait dengan keluarga ya. Ini kan sangat berat ya hidup zaman sekarang. Jadi salah satu penyebab satu tempat yang lingkungannya tidak baik ya. Yang jadi pertanyaan adalah sejauh mana ya kita udah mencegah ini, sejauh mana tanggung jawab kita ketika anak itu sudah dewasa tapi dia melakukan tanda kutip hal-hal yang menurut aturan agama ya kurang ideal ya buat kita. Maksudnya sejauh mana itu adalah orang tua ini sebatas apakah sampai seumur hidup anak itu tanggung jawab orang tua? Satu pertanyaannya dari orang tua ya, baik itu laki maupun perempuan. Yang kedua, sejauh mana apakah ada ketika dia sudah dewasa kan ada dosa masing-masing. Apakah dosanya hasil didikan itu membuat anak ini tanda kutip dia karakter kurang baik, itu juga tanggung jawab orang tua. Ya tentu masih tanggung jawab orang tua. Lalu seandainya sudah terjadilah si anak ini akibat dari lingkungan yang tidak baik dan mungkin orang tuanya juga pada saat itu kurang memahami bagaimana membawa anak menjadi ideal menurut pandangan Islam, lalu tidak baik nih, dia baru sadar. Lalu apa yang seharusnya nih dilakukan orang tua? Itu aja Pak Ustadz. Allahumma sholli. Baik, ada lagi?
Baik, saya jawab ya. Jadi yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Seseorang memberikan nafkah itu sesuai dengan kemampuannya. Kemampuannya ini seperti apa? Ya, apakah ditentukan dalam Islam? Ya, secara angka tidak ditentukan. Ya, karena kemampuan orang berbeda-beda. Ya, jadi angkanya berapa? Ya. Kecuali memang sebelum menikah ada perjanjian. Ya, ini beda lagi. Ya, sebelum menikah calon istrinya bilang misalnya, ya, pokoknya abang harus bisa menafkahi saya sebulan, misalnya ya, minimal 2 juta. Kalau kurang dari itu terjadi apa-apa, ya, saya akan menggugat cerai misalnya. Itu kan disebutkan oleh fuqaha ya, yang disebut dengan persyaratan calon istri. Ini ada dalam bab fikih. Tapi kalau memang dari awalnya tidak ada seperti itu, tidak ada kepikiran seperti itu, kemudian asal awalnya cinta ya, misalnya dalam dalam rumah tangga ternyata ekonominya naik turun atau banyak turunnya, ya maka ini ya kembali kepada diri kita. Jadi kalau ditanya angkanya nggak ada. Ya, tadi patokannya apa? Memberikan makan, kemudian mau ngasih apa? Mengasih pakaian. Ya, anak juga demikian, makan dan pakaian. Tempat tinggal juga, ya, litas kunu ilaiha. Oleh sebab itu Imam Malik mengatakan tempat tinggal, ya, mau ngontrak, ya, atau rumah mertua indah ataupun apapun namanya, ya, itu ada, ya. Adapun standarnya berapa, yaitu disesuaikan dengan kemampuan, ya. Maka tadi perempuan yang tidak mensyaratkan ya, karena ini adalah lembah fikih. Perempuan yang mensyaratkan, ya kita beri masukan. Ya misalnya, ya sebelum corona, ia memiliki pendapatan dapat ini dari itu, misalnya 10 juta. Misalnya, ketika corona ternyata ada pemangkasan gajinya, misalnya ya, pengalaman ini ya, misalnya ya, kalau nggak tahu kalau di negeri, maka diberikan masukan bahwa ada perubahan, ya harus merubah gaya makan, misalnya sebelumnya misalnya makannya daging terus setiap hari ya, daging tempe ya, ya dirubah misalnya. Ya, jadi angkanya tidak ada. Tetapi ada yang namanya dalam rumah tangga ini ya, kita mungkin keadaan ekonomi tidak selalu naik, bisa juga stuck atau bahkan turun. Ya, maka disinilah perlunya seorang suami, ya ia memberikan apa? Seorang bapak memberikan masukan, ya. Tetap bertanggung jawab, namun juga memberikan masukan. Misalnya kalau sebelum pandemi dia memiliki bisa beli baju 10 ya. Nah, ketika setelah pandemi dikurangi menjadi 2 misalnya. Jadi kemampuan seperti apa? Tidak disebutkan. Ya. Bahkan sebelum nikah saja Nabi SAW bertemu dengan sahabat. Ya. Kata Nabi SAW, aku ingin nikahkan kamu dengan seorang perempuan. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Ya. Kata Nabi SAW, nikahlah walau dengan cincin dari apa? Dari tembaga, min hadid. Ya. Dalam riwayat lain, aku nggak punya apa-apa. Kalau gitu nikahlah dengan hafalanmu Al-Quran. Jadi apa? Jadi sesuai kondisi masing-masing. Kita tidak bisa samakan. Tidak bisa disamakan. Jadi ini bergantung kepada pola hidup seseorang. Gaya hidupnya seperti apa. Ya. Dan dilihat dari kesepakatan awalnya ya Pak ya. Kalau tidak ada kesepakatan dari awalnya, maka hendaklah istri ya ia bisa bersabar. Ya suami juga tetap memberikan masukan. Tapi kalau ada kesepakatan di awal sebelum nikah, misalnya istrinya bilang kamu harus begini karena saya anak orang kaya, harus nafkah segini. Nah, itu beda-beda cerita seperti itu. Itu ada dalam buku-buku fikih ya. Jika demikian kasusnya. Tapi kalau misalnya dari awal tidak mempermasalahkan, kemudian di tengah-tengah pernikahan ada masalah, ya maka di sini butuh penguatan. Ya karena di zaman wabah ini lebih banyak cobaannya ya, misalnya dalam cobaan finansial. Jelas Pak ya? Jadi angkanya tidak ada ya, tetapi ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jika seseorang misalnya kerjanya gajinya 6 juta atau 8 juta ya, maka dia misalnya ngasih uang dapur misalnya ya, bisa harian, bisa ada yang bilang harian, boleh nggak, terserah harian atau bulanan atau bahkan mingguan ya. Ya misalnya 3 juta atau 4 juta, selebihnya buat listrik dan bayar sekolah misalnya. Jelas?
Kalau gajinya 2 juta, ya disesuaikan, ya. Disesuaikan, ya. Berarti listriknya jangan yang gede. Apalagi kemarin listriknya bocor ya. Ya, ini ya, berat ya. Jadi kita berdasarkan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak memberatkan manusia kecuali kemampuannya. Artinya, wahai manusia, jangan membebankan dirimu kepada apa yang kau tidak mampu, begitu ya. Kita tahu diri juga, tahu diri. Kalau penghasilan kita 3 juta, misalnya ya, maka kita harus bisa manage. Listrik jangan 2.200, 1.300. Kalau bisa kurang 900 misalnya. Kemudian makannya juga ya nggak mesti daging setiap hari ya. Daging tempe tahu nggak masalah ya. Seminggu sekali misalnya ayam atau. Jadi seperti itu di manajemen ini ya. Jadi ini bergantung kepada penghasilan dan juga kita sesuaikan dengan gaya hidup kita. Itu Pak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya ini tentang tanggung jawab. Masih jalan nggak nih? Masih jalan, alhamdulillah ya. Tanggung jawab anak sampai kapan? Sampai dia dewasa. Ya, jadi gini. Tanggung jawab perempuan sampai dia menikah. Tanggung jawab lelaki sampai dia apa? Menikah ya, dia menjadi kepala keluarga. Jelas? Ada nggak dosa didikan? Ya, tapi ini dosanya ya, Pak Wimbo ya. Dosanya ini bukan dosa apa? Bukan dosa yang berkelanjutan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini ya, karena tadi yang ketiga ini anak dari lingkungan yang tidak baik, telat begitu ya. Jadi kalau misalnya orang tua ini di awalnya dia menyepelekan atau dia taksirnya apa? Taksir ini artinya dia tidak baik, kelalaian ya, melakukan kelalaian, maka dia akan mendapatkan dosa, bukan anak itu melakukan dosa. Ngerti? Jadi begini, misalnya kita sudah didik anak kita, ya kan? Tapi didikan kita tidak baik, sehingga ketika dia sudah mempunyai keluarga, apakah dia akan menanggung dari dosa yang dilakukan setelah dia menikah? Tidak, ya. Tapi kita akan mendapatkan dosa, mungkin dulu kita tidak menegaskan, misalnya zikirnya atau baca Qur'annya atau sholatnya, misalnya kita akan mendapatkan itu, ya. Jadi dosanya ini apa? Bukan terus, tetapi ada namanya dosa kelalaian dalam mendidik. Nanti kalau dia tetap, karena dia sudah besar, sudah dewasa, punya keluarga lagi, kemudian dia melakukan hal-hal yang dosa, ya itu tanggung jawab dia. Jadi bisa dibedakan ya. Ya, seperti itu. Jadi dosa ini hanya berkaitan dengan apa? Tentang pendidikan yang dulu. Dosa kelalaian namanya. Ya, adapun kalau dia sudah dewasa, ya, apa perempuan ini sudah berada di suaminya, maka ini tanggung jawab suaminya. Lelaki sudah menikah lagi, maka ini dia mempunyai tanggung jawab sendiri. Kalau dia melakukan dosa, itu per dosanya dia yang akan menanggung sendiri. Jelas? Nah, kemudian kalau misalnya dia sudah hidup dari lingkungan yang tidak baik, ya, tadi sudah bahasanya telat begitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah membimbing. Ya, karena membimbing anak itu bukan memberikan nasihat ya, bukan ketika dia masih single saja, boleh memberikan masukan ya, walaupun memang tidak seperti dulu, tapi memberikan masukan ketika bertemu misalnya dengan keluarga sebulan sekali, berikan masukan. Ya, itu cara yang bisa dilakukan. Jadi tidak ada kata terlambat ya. Bisa ya, karena yang namanya memberikan nasihat kepada anggota keluarga itu unlimited. Kalau mendidik mungkin ya nggak bisa lagi seperti dulu, tapi memberikan masukan kepada anak ketika ngumpul bareng-bareng sama menantu ya, nggak masalah ya, itu boleh ya. Bahkan ini harus dilakukan, wabil khusus ketika pendidikan yang dulu tidak dilakukan gitu ya. Baik, jadi ini yang bisa kita pahami. Jelas ya Pak Wimbo ya. Jadi intinya kalau misalnya sudah telat, kita masih bisa memberikan nasihat kepada anak. Ya mungkin tidak seperti pendidikan waktu dia kecil, tapi nasihat ini sangat bermanfaat. Ya bisa bulanan atau misalnya ketika lebaran ya disisipkan ya, berikan wejangan-wejangan ya, insya Allah anak juga bisa nerima. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik Pak Ustadz, waktu sudah menunjukkan jam 9:18.
Jadi mungkin kita tidak pakai sesi kedua, Pak Ustadz. Alhamdulillah lancar sudah Ya. sampai selesai. Karena tadi di notif di saya katanya udah unlimited gitu kan. Jadi Ya. mungkin kita bisa, mohon izin Pak Ustadz, bisa ditutup dengan doa untuk kegiatan pada hari ini. Baik. Baik para hadirin semua ya, yang hadir pada kesempatan kali ini, marilah kita tutup acara ini dengan doa. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu selalu sehat ya, insyaallah subhanahu wa ta'ala ya. Walaupun katanya Depok ini sudah zona merah ya, insyaallah kita diberikan kesehatan, kita diangkat dari kita wabah ini, dan kita diberikan rezeki yang lapang, memudahkan urusan kita, amin ya rabbal alamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma adfa' 'anna jahdal bala wa darka asy-syaqa wa su'al qada wa shamatatal a'da. Allahumma irfa' 'anna al-waba. Allahumma irfa' 'anna al-waba. Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu ragadan min kulli makan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. اللهم أنزل علينا السكينة والمودة والرحمة. اللهم أنزل علينا السكينة والمودة والرحمة. اللهم احفظ أهلنا، اللهم احفظ أهلنا وأولادنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan ya Pak Emil. Semoga semuanya berkah. Terima kasih atas pemberian materinya untuk Pak Ustadz. Terima kasih banyak, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Dan untuk kehadiran dari Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya undur diri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.